pertama yang kita bahas dari PDRI ini, setelah kita merdeka, Belanda tidak menginginkan kita menjadi sebuah negara merdeka. Kita merdeka, Jepang pergi balik ke negaranya. Jadi Belanda itu kembali ke Indonesia ini. Mereka ingin menguasai kembali. Jadi dalam hal itu mereka membonceng para sekutu. Terus sehingga terjadilah beberapa peristiwa, misalnya peristiwa 10 November di Surabaya atau di Batavia atau Jakarta atau di berbagai daerah seperti itu. Dan pada akhir dari kembalinya Belanda ke Indonesia itu, hal pertama adalah dilakukannya sebuah agresi. Jadi ketika Belanda Indonesia sudah mengakui kemerdekaan, sudah merasa merdeka, jadi dalam hal itu berapa kementerian kita, berapa pejabat negara kita berusaha menjalin kerjasama atau meyakinkan negara-negara lain bahwa kita adalah negara merdeka. Jadi ketika syarat sebuah negara merdeka adalah adanya sebuah wilayah, adanya masyarakat, dan adanya pemimpin, itu adalah sebuah syarat negara. Dan terakhir itu adalah pengakuan dari negara-negara lain. Nah, jadi dalam hal itu Kementerian Luar Negeri dari berbagai hal seperti Sudarsono atau yang lain-lain, mereka melobi negara-negara dunia luar seperti di Asia, di Afrika, di Mesir atau di India atau di Myanmar, sehingga dengan adanya dukungan dari negara luar itu, PBB atau negara lain menjadikan beranggapan bahwa apa yang dilakukan Belanda itu adalah sebuah agresi. Maksudnya adalah sebuah penjajahan kepada negara merdeka. Nah, jadi selama ini Belanda itu mereka meyakinkan publik luar negeri bahwa Indonesia ini masih dalam kekuasaan wilayahnya, masih negara bawahan atau negara-negara koloni, nah, seperti itu. Jadi apapun yang dilakukan pemerintah Indonesia, misalnya pejuang-pejuang kita melakukan perlawanan, pejabat pemerintah Belanda itu mereka berusaha meyakinkan pihak internasional itu agar yang mengendalikan sugesti, mengendalikan opini dunia bahwa apa yang dilakukan pemerintahan negara Belanda itu adalah sebuah operasi keamanan, seperti itu. Jadi dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau tentara-tentara kita atau polisi militer kita atau pejabat militer kita itu adalah sebuah perlawanan dan kejahatan kepada pemerintah resmi, seperti itu. Jadi setelah Indonesia mereka itu, perjuangan yang terbesarnya itu adalah meyakinkan dunia internasional bahwa Indonesia ini merdeka dan bisa berdiri sendiri. Dan salah satu bahwa Indonesia merdeka itu meyakinkan dunia internasional, apalagi Dewan Keamanan PBB, bahwa pemerintah Indonesia ini termasuk presiden dan jajaran kementerian atau pejabat-pejabatnya mempunyai potensi, mempunyai wewenang, mempunyai kemampuan untuk mengatur sebuah negara yang baru, negara yang baru lahir ini. Jadi pemerintah negara kita meyakinkan pihak internasional bahwa kita tidak butuh lagi Belanda. Kita merdeka, kita bisa berdiri sendiri, bisa memerintah negara sendiri, bisa membangun manajemen negara kita ini, sehingga Belanda tidak diperlukan. Dan sebaliknya Belanda pun meyakinkan dunia internasional bahwa kondisi pemerintah di Indonesia ini kita diyakinkan bahwa kita tidak mempunyai kemampuan untuk memerintah negara sendiri, tidak mempunyai kemampuan untuk mengatur keamanan di masyarakatnya,
berbagai pertempuran, berbagai apa itu, sehingga Belanda meyakinkan sebuah hal itu. Hal setelah perundingan itu, perundingan ke perundingan, ada berbagai negara yang bersedia menjadi apa namanya, mediator dari sehingga sampai turun ke PBB, dan dari perundingan itu mengalami berbagai tidak ada kesepakatan. Dalam hal ini kita Indonesia terus dalam keadaan diuntungkan, berbagai negara dengan bagusnya diplomasi dari Syahrir atau dari Abu Salim ke dunia internasional, sehingga negara-negara luar itu merasa simpatik dan secara tidak langsung mereka mengakui bahwa negara kita ini merdeka. Jadi sementara Belanda melakukan aksi polisionirnya itu katanya untuk pengamanan orang-orang yang pemberontak, seperti itulah, orang yang tidak bisa diatur, tidak bisa meyakinkan pihak publik internasional, sehingga dengan demikian opini masyarakat internasional itu berubah arah. Dari semulanya mendukung Belanda, akhirnya tidak jadi. Akhirnya orang-orang itu tertarik untuk mendukung Indonesia. Dari konflik yang sebanyak itu, dari berbagai mediasi, dari berbagai perundingan, akhirnya tidak ada kesepakatan. Akhirnya terjadilah sesudah perjanjian Linggarjati, akhirnya kesepakatan tidak timbul. Akhirnya Belanda mengingkari berbagai isi-isi berbagai perundingan kesepakatan, sehingga dilakukanlah agresi pertama, yaitu pada 21 Juli sampai 25 Juli 1947. Seperti itu. Ketika hal itu, maka dunia internasional semakin tidak percaya lagi dengan Belanda. Dari perundingan ke perundingan sampai akhirnya di berbagai Indonesia ada berbagai pemberontakan, berbagai misalnya tentang tahun 98 tentang PKI dilakukan oleh Mosu atau yang di mana, sehingga Belanda berusaha melakukan agresi lagi. Agresi yang kedua itu yaitu pada 19 Desember 1948. Yang pertama itu dengan didukinya sebagai Yogyakarta, dan kedua didukinya sebagai Bukit Tinggi oleh Belanda dengan cara membombardir dari pertempuran atau penyerangan melalui pesawat udara. Seperti itu. Bagaimana tentang penyerangan di Jogja itu atau di Bukit Tinggi itu, kita tunggu pada bab selanjutnya.